Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anda semuanya, semoga antum masih memiliki motivasi untuk belajar dalam rangka pembelajaran PPKN ya. Meski kita masih dalam keadaan belajar online, ya, semoga antum memiliki motivasi yang sangat bagus ya dalam proses belajar mengajar. Artinya antum memiliki keinginan yang kuat dalam ingin belajar ya untuk menuntut ilmu ya, meski dalam keterbatasan ya. Jadi memang kesungguhan seseorang tersebut akan diuji jika dia memiliki keterbatasan ya. Begitu. Apabila mereka memiliki kekurangan tetapi juga dia juga sungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkannya ya, apa yang diinginkan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Masa sekarang tuh masa antum sekarang. Nilai semangat Sumpah Pemuda yang telah lalu itu yang dilakukan oleh para founding father ataupun pendiri bangsa, bagaimana kita mengaplikasikannya di masa sekarang ya, atau membawa dalam kehidupan masa sekarang ya. Soekarno pernah mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan juga beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jadi sebenarnya maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda ya, melainkan penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam melakukan perubahan ya. Artinya pemuda ini sangat-sangat luar biasa ya, karena jiwanya masih sangat kuat ya, masih sangat masih banyak kelebihannya dibandingkan dengan orang tua. Oke. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal yang sebagai berikut pada tahun 1928 ya. Sumpah Pemuda yang kita ketahui ya. Yang pertama, potensi ya, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Jadi itu potensi yang dimiliki oleh pemuda ya. Mereka memiliki potensi keinginan yang kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Apakah antum sama dengan pemuda tahun 1928 ya, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berubah. Kemudian yang kedua atau yang B, tanggung jawab. Dia muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan dalam keberanian ya. Jadi apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, jadi perubahan akan dilakukan dan tidak terbukti, dan ini akan terbukti dalam masa penjajahan ya, di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Itu pada zaman penjajahan ya. Pemuda yang melakukan tanggung jawab terhadap perubahan ini agar bisa terlaksanakan. Apakah sekarang antum bisa memiliki tanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga ataupun yang C adalah hak. Pemuda ataupun sebagai warga negara, pemuda memiliki hak ya. Hak itu diikuti dengan kewajiban atau disertai dengan kewajiban ya. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan ya. Pemuda tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya ya. Itu karakter pemuda pada tahun penjajahan atau pada tahun memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian D, karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter yang berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras dan inovatif. Inilah pemuda yang bisa melakukan perubahan. Kemudian yang E, aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan ya, yang ada di dalam dirinya. Pada tahun 1928
pemuda telah mampu mengaktualisasikan dirinya ya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, cita-cita. Pemuda harus memiliki cita-cita besar ya. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Jika Anda tidak memiliki cita-cita ataupun antum tidak memiliki cita-cita, tentu antum tidak bisa melakukan apa-apa ya. Karena tidak ada motivasi apa yang antum kejar ketika sudah melakukan hal yang lebih baik ya. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak mempunyai mimpi. Jadi itu ya. Di dalam memperjuangkan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan pada masa antum sekarang ya. Generasi antum sekarang nih, generasi Korea, generasi TikTok ya. Itu sebenarnya menghancur kehidupan pemuda-pemuda Indonesia ya. Dari sifat negatif dari ilmu teknologi ya, akibat globalisasi. Jadi pada pemuda zaman sekarang itu hidup dengan aman dan bebas ya. Tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Bahkan tanpa guru pun mereka bisa mendapatkan ilmu ya. Tidak terlalu sulit tantangan yang dihadapi pemuda zaman sekarang. Hal yang dibutuhkan dari perang generasi muda yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Ya, jangan hanya setiap hari menonton Korea ya. Ya, kalau bisa itu sebenarnya hiburan ya. Jangan terlalu itu dilakukan sehari-hari ya. Bahkan itu adalah kegiatan inti dalam kehidupan antum. Seharusnya antum meluangkan waktu untuk setelah belajar, setelah membaca yang terlalu banyak, maka itulah selingan ataupun hiburan antum ketika setelah selesai belajar ya. Itu menonton Korea. Kegiatan positif pemuda terutama pelajar, di samping giat belajar, diantaranya mengikuti kegiatan seperti memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa ya. Contohnya mengikuti organisasi sekolah seperti OSIS ya, Pramuka, Paskibraka, PMR ya, dan organisasi-organisasi lain ya di luar dari sekolah. Itu bagus ya. Kemudian pemuda juga harus memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Jadi tujuan dari memahami simbol itu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, simbol-simbolnya ada menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan ya. Bendera disebut dengan sang merah putih ya, dengan lebar 2/3 dari panjang, bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih dengan ukuran sama besar ya. Jadi kalau bendera ini berbagai macam besarnya ya. Ada yang 200 cm ya, kali 300 cm dan sebagainya ya. Kemudian bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi ya negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Ya. Seperti yang ada di Sumpah Pemuda itu bahasa sebagai pemersatu bangsa ya. Ya. Karena kita ketahui bahwa kita memiliki banyak bahasa ya, bahasa daerah, sehingga sebagai bahasa penyatu dari seluruh bangsa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia ya. Kemudian juga bahasa Indonesia itu adalah bahasa kenegaraan ya, masih banyak fungsi-fungsi bahasa dalam negara ya. Kemudian selanjutnya lambang negara, jadi berbentuk Garuda Pancasila yang memiliki sayap masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya.
tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan terdapat sebuah garis hitam tebal yang menunjuki khatulistiwa. Kemudian pasal 46 ya, terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Nah, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima ya, yang memiliki simbol-simbol, ada kepala bintang, ada kepala banteng, pohon beringin ya, rantai, padi, dan kapas ya. Begitu ya. Kemudian lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wet Rudolf Supratman ya. Jadi banyak fungsi-fungsi dari lagu kebangsaan ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga antum bisa memahaminya. Tugas antum hari ini adalah ya, yang pertama, tugas antum adalah mengenai simbol-simbol negara ya. Ya. Yang pertama, mengenai bendera. Satu, bendera antum tulis beberapa macam ukuran bendera dan apa kegunaan dari ukuran tersebut ya. Kemudian antum buat mengenai bahasa ya, fungsi dari bahasa apa-apa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, lambang negara ya. Apa pengertian dari lambang negara ya, seperti kepala banteng, bintang, pohon beringin, kemudian rantai, padi, dan kapas, apa artinya? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, lagu bahasa, lagu kebangsaan ya. Yang keempat, lagu kebangsaan itu dinyanyikan ketika apa ya. Ada 4 tugas antum, silakan dibuat di buku latihan ya. Nah, saya akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.